Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Jumat 9 Januari 2026, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Benda Gereja memasuki hari Jumat setelah penampakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bersama bahwa Yesus berkeliling melakukan amal kasih dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ada daya yang keluar dari dirinya. Hidupnya diabdikan kepada kaum papa, kecil, lemah, dan sakit. Semoga Roh Yesus hidup dan berkarya pula dalam diri kita. Dan semoga kita yang kini membagi-bagikan roti dapat memberikan diri kita kepada sesama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bersama bagaimana Tuhan Yesus bekerja menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Ia datang menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta. Ketika Tuhan Yesus menjamahnya, orang kusta itu menjadi sembuh. Lalu banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Dia dan minta juga disembuhkan. Setelah itu Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari sini bahwa setelah kita bekerja, hendaklah kita memiliki waktu untuk berdoa, mengalami kesunyian, mengalami kehadiran Tuhan, dan kita juga meminta dan memohon kepadanya supaya jiwa kita disembuhkan, supaya hati kita yang terluka sungguh-sungguh mendapatkan peneguhan, penyegaran, serta kekuatan secara rohani. Dan puncak sumber kehidupan kita dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah merayakan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu ini kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga dayanya menguatkan kami, agar kurnia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.